itu pembangkang, kata orang-orang. Tapi siapa sangka, dari balik rambut lurus dan mata tajam itu, ada badai yang siap meledak. Najwa kecil tumbuh di rumah yang dipenuhi buku, tapi juga sunyi oleh bayangan ayahnya Quraish Shihab. Sosok yang dihormati, tapi terlalu tinggi untuk digapai. Waktu remaja lain sibuk pacaran, dia sibuk membaca politik dan menantang guru yang seksis. Di ruang siar Metro TV, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika semua jurnalis takut mengusik kekuasaan, dia maju, satu pertanyaan tajam dan satu tatapan dingin. Orang pikir dia bicara lantang karena tak takut. Padahal, setiap malam sebelum tidur, Najwa menangis pelan. Tapi satu-satunya tempat dia bisa diam dan jadi manusia biasa adalah di pangkuan suaminya, yang selalu bilang, kalau semua orang takut padamu, biar aku yang tetap memelukmu. Lalu maut datang diam-diam, tanpa peringatan, tanpa aba-aba. Dia berdiri di pemakaman, bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai perempuan yang kehilangan rumahnya. Najwa menangis pelan, bukan di kamera, tapi di sujud paling sunyi. Dunia bilang dia kuat, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dia jadi lemah. Kemudian dia bangkit, karena negara ini belum selesai. Dan luka, ternyata bisa disulap jadi senjata. Karena cinta sejati bukan soal bersama selamanya, tapi tentang siapa yang membuatmu tetap manusia saat dunia memaksamu jadi dewa.